Jadi dulu itu aku kan biasanya sebenarnya bantuin teman-teman di manajemen, di produser, line pro, menlog kayak gitu-gitu kan. Aku nggak pernah tuh menyentuh kayak pasca produksi itu akan ada di manajemen karena kita taunya ya udah nyampe di pasca, nyampe di editor, lupakan dan tinggalkan. Iya, selamat datang bersama saya Rabib di Talk Cinema lagi guys ya. Dan rekan saya satu ini adalah bersama Arida Fasa di sini dalam Talk Cinema episode 40. Iya. Sebenarnya nggak pernah urut ya sebenarnya. Pokoknya episodenya. Kali ini kita ditemenin Orang-orang sangat hebat sekali lagi adalah Rimanda Tasha Febriliade. Siapa beliau? Beliau adalah seorang post production manager terkenal dan ternama di Yogyakarta. Menuju Indonesia ya guys. Indonesia. Bagian mana nih? Iya, oke. Apa itu post production manager? Iya, apa itu tuh sebenarnya apa sih? Apa manggilnya apa? Aca aja. Aca aja. Oh iya, panggilnya Aca biasanya ya, Kak. Ya. India ya. Aca dong. Apa itu post production manager? Post production manager itu kalau kalau aku kan sebenarnya di bawah naungan Aftertake post production ya. Jadi Aftertake, syarat tuh Aftertake. Titipan nih kayaknya. Memang representatif dari PH-nya ya, dari studionya ya guys ya. Naik gaji. Harus naik gaji ya ini. Naik gaji. Thanks Mas. Jadi kalau misalnya dari teman-teman syutingan itu kan biasa taunya kalau manajerial tuh sampai di produser, line produser, asisten produser kayak gitu-gitu kan. Sebenarnya kan untuk menuju pasca produksi itu tuh harus ada juga yang memanajemen. Gitu kan, memanajemen. Nah, itu tuh biasa sebutannya post producer. Post producer. Jadi dia menjembatani proses-proses dari produksi menuju pasca produksi sehingga cuma satu pintu doang. Nah, karena kan pasca kayak perumahan-perumahan zaman sekarang ya, one gate. Karena kalau pasca produksi itu kan banyak ya. Karena orang selama ini taunya pasca produksi cuma ngedit, grading, visual effect. Padahal tuh sebenarnya lebih luas lagi kan, ada dari editing masih kepecah lagi, terus habis itu color grading masih kepecah lagi, visual effect, audio, motion graphics, mastering, delivery dan lain hal sebagainya itu. Nah itu kan harus sebaiknya dalam satu pintu yang sama supaya brief yang diterima kan nggak bias. Nah karena aku kebetulan di studio pasca juga, kadang kan nggak melulu kita ngurusin semuanya. Tapi juga mungkin kadang ada kita butuh buat project ini offline aja nih di Aftertake. Nah aku di situ sebagai post production manager karena aku mengurusi teman-teman yang ada di Aftertake aja, tapi tidak menutup kemungkinan bisa menjadi post producer ketika pesanannya itu tuh bisa seluruh pasca produksi diurus sama satu vendor ini. Nah itu aku jadi bisa buat ke seluruh pasca juga kayak gitu. Cukup jelas nggak? Cukup jelas. Sangat jelas banget. Berarti si post producer dan post production manager ini cuma dua istilah yang berbeda, yang sama cuma berbeda kesebutan aja. Sebenarnya cuma berbeda tanggung jawabnya kemana gitu. Jadi kalau misalnya dari post producer, dia juga bisa dijembatani sama post production manager. Jadi kayak nggak langsung jatuh ke editor sama asisten editor kayak gitu. Jadi bisa komunikasi bareng apa segala macam. Jadi yang komunikasi ke produser, sutradara itu tuh juga bisa lewat kita juga gitu. Jadi biar teman-teman editor atau nggak kayak katanya ini gini, katanya ini gini, nggak kayak gitu kan. Itu pasti pernah kan ketemu lempar ya. Katanya ini hitam putih, katanya ini putih hitam, lu kebalik gimana? Nah itu kayak gitu-gitu. Jadi biar teman-teman editing tuh ya udah cuma ngurusin kreatif doang. Mereka udah nggak usah mikirin lagi kayak besok ini ketemu siapa ya? Besok ini ngeditnya ngapain ya? Besok tuh ada meeting apa? Nah kayak gitu-gitu juga ngurusin hal-hal seperti itu, atau ini timku akan siapa aja. Berarti nggak langsung dari editor ke klien gitu ya kasarannya gitu ya? Karena ya itu tadi menghindari bias brief sama bias informasi. Karena pasti kalian pernah menemukan
atau mungkin pernah mengalami ketika sutradara kayak oke aku maunya kayak gini nih editannya. Terus pas di previewin ke produser, aku kurang suka nih, kayaknya kurang menjual, kita balikin aja. Nah balik ke sutradara, loh kok scene aku hilang? Bener sih. Kan aku punya statement di scene itu, nah kayak gitu-gitu. Ini scene bunyi banget nih. Scene ini ngewakilin isu ini banget nih, gitu kan. Gitu kan ya. Nah itu akhirnya kan biasanya jadi satu semua di post productionnya atau di post produsernya gitu, terus oh ini briefnya kayak gini, oh iya ya. Nanti kalau semisal ada note yang kayak berlawanan tuh kita bisa diolah dulu lagi. Di situ. Ya. Bisa didiskusiin, ini poin ini sama poin ini kayaknya agak kurang nih atau gimana. Atau oh kita nggak punya shot ini nih, gimana ya ngakalinnya, nah kayak gitu-gitu. Termasuk yang tadi misalkan tabrakan kontras nih, produser ngomong A, sini ngomong B dalam konteks yang sama, nih bisa udah berantem dulu ya kalian, nggak apa ya, bentar baru kita ke editornya gitu ya sih. Tapi kadang juga teman-teman editor tuh malah bisa jadi penengah juga. Jadi ketika misalnya mereka bingung kayak ini bisa nggak sih kita ganti shotnya yang ini gitu, tapi ternyata nggak ada yang oke nih, oh gimana ya, terus bingung terus nanti editor bisa kenapa nggak diginiin aja guys, sambil ngasih lihat gitu, kayak kenapa nggak diginiin aja. Oh iya masuk bisa. Di slow mo gitu apa dikasih sound efek apa gitu kan, diakali gitu kan. Kan iya kan kita mengakali. Benar. Baterai agar ya? lancar guys ya. Baterai kan ya berarti ya. Kan kita teman-teman pasca kan tugasnya menyempurnakan. Iya betul. Apa yang sudah jadi. Padahal nggak ada yang sempurna di dunia ini ya. Bener. Apakah editor itu Tuhan? Oh bukannya. Beda. Takut. Takut Nanti dipotong ya di post pro ya nanti ini ya. Takut banget ini aku ditelepon terus ini kayak. Iya. Sambil minum loh. Silakan ya brand-brand minuman. Silakan brand minuman boleh. Ini ada warna oranye, di sini juga ada warna kuning. Sama ya? Tapi bisa loh dirubah warnanya. Tinggal bilang ke Aca aja ya. Seringnya gitu ya. Oh ini warnanya ganti aja jadi warna hijau gitu kan. Nggak perlu pakai pewarna makanan. Nggak perlu, apa itu warna makanan gitu kan. Bisa. Tapi ya perlu juga sih pewarna makanan di YouTube ini. Yuk brand-brand pewarna makanan boleh masuk. Celah lagi ya. Ada terus ya celahnya ya. Ada terus ya. Saya harus belajar marketing di sini. Bener, namanya itu Uang Sinawang. Ini bisa terima magang nggak Kak? Bisa. Banyak banget bisa. Banyak banget ini magang 326. Tadi dia langsung ke magang, Beb. Nah, tapi untuk ngomongin post production manager ini tadi lagi ya, berarti kalau menurutmu sendiri kan menurutku itu kayak jarang mungkin ya dari pengalamanku sendiri terutama bagi para student filmmaker gitu kan. Itu jarang dinotis gitu loh, Kak. Bukan jarang dinotis, malah mereka nggak tahu. Nggak tahu kan malah. Iya malah tadi mau ngomong gitu sih saya coba kan kayak tahu gitu. Nggak karena awalnya juga aku seperti itu. Memang tempat-tempat belajar film, sekolah film ini nggak ngasih tahu itu ya kayaknya ya, nggak langsung dikasih tahu kalau ternyata ada loh. Kamu baru tahu, Beb? Aku baru tahu aja. Sekolah mana, Beb? Di Stop. Tapi itu ada kejadian agak lucu sih soal itu. Jadi dulu itu aku kan biasanya sebenarnya bantuin teman-teman di manajemen, di produser, line pro, menlog kayak gitu-gitu kan. Aku nggak pernah tuh menyentuh kayak pasca produksi itu akan ada di manajemen karena kita taunya ya udah nyampe di pasca, nyampe di editor lupakan dan tinggalkan. Kasihan kan teman-teman editor dulu ya. Dan teman-teman online lainnya gitu. Nah terus kemudian datanglah tawaran, minta tolong ini, jadi tugasnya tuh ngapain Mas? Aku bilang jadi post pro manager nih Cak di tempat kami gitu. Oh itu tugasnya ngapain Mas? Iya nanti bantu teman-teman jadwalin urusan teman-teman, terus habis itu nyari tim-timnya, SDM-nya akan seperti apa, terus ngatur segala macamnya, budget dan hal sebagainya, komunikasi sama klien, produser, sutradara dan lain halnya gitu. Oh semacam produser ya Mas? Iya tapi buat pasca produksi kayak gitu. Oh ya oke. Kayaknya aku bisa nih sambil belajar. Bisa tuh sambil belajar. Kemudian ada satu fase ketemu nih sama salah satu. Siapa tuh? Caleg. Salah satu dosen. Oh dosen. Dosen yang juga di film. Terus habis itu kayak, loh kamu di sini Cak? Iya gitu. Kamu juga di sini Mas? Iya. Kok bisa sama ya kita Mas? Iya bisa Mbak lah ya. Bisa Mbak dong. Bisa Mbak atau Kakak gitu kan. Oh di sini iya Kak, aku bilang gitu. Sebagai apa gitu? Post pro manager. Emang kerjanya ngapain? Kayak gini. Emang tahu? Emang diajarin di kampus?
Hei, itu tugas Anda ya untuk mengajarkan. Aku bilang, loh justru karena aku di sini, aku belajar. Ya, benar. Gitu, dan aku bisa sedikit memberi informasi ke teman-teman lain yang nggak tahu. Di kampusmu nggak diajarin, gitu. Cak? Hah? Di kampusmu? Mungkin lebih ke tidak familiar. Karena sebenarnya kan job Di desk. kampusku diajarin. Kamu bayar Karena ya, sebenarnya wajibat ya. job desk seperti ini kan sebenarnya terjadi karena adanya kebutuhan. Jadi nggak serta-merta dari awal tuh ada kayak kalau misalnya sutradara, produser, DP apa segala macam itu kan adalah job desk yang cukup seksi ya di perfilman ya kalau kata orang-orang ya. Jadi udah ada tuh dari awal ya kita butuh itu. Tapi kan dalam seiring perjalanannya waktu ternyata itu di pasca butuh manajemen ya. Oh ternyata dalam perjalanannya harus ada yang ngurusin ya atau gimana kayak gitu. Nah akhirnya kan karena kebutuhan-kebutuhan seperti itulah job desk seperti ini bermunculan gitu. Mungkin orang yang nggak memakai peran post production itu mendahulukan kewajiban. Karena kan dari kebutuhan sama kewajiban itu duluan mana, Bib? Duluan kebutuhan harusnya. Enggak dong kewajiban ya. Masih ada loh di ajaran. Apa itu jalan apa? Bentar, sabar. Ada lebih ajaran PPKN. Oh, PPKN, iya kan? beda. Iya, nggak ada sekarang PPKN-nya. Kewajiban dulu baru Ada kebutuhan. apa sih kewarganegaraan? Kewarganegaraan ya, PPKN cuk lawas banget. Ya Allah, ya ampun. Nah, tapi berarti kalau misalkan itu nggak ada, seberapa besar sih ngaruhnya ke dalam, maksudnya apakah masih bisa lancar-lancar aja atau? Nah, dulu aku tuh maksudnya aku pribadi pun dulu sempat berpikir kayak kayaknya ini kebutuhannya untuk proyek-proyek komersil aja deh. Maksudnya yang harus cukup besar kali ya. Maksudnya kayak di iklan atau maksudnya di iklan kan udah terbiasa dengan hal itu. Terus habis itu di film atau series dan lain sebagainya. Kemudian dalam perjalanannya aku menemukan teman-teman yang ngedit film pendek aja aku tuh gemes liatnya karena kayak editornya terlantar, online-nya terlantar, terus habis itu timeline-nya nggak bener, ini kayak bikin kayak gini 2 minggu sih, sampai di sini tuh gimana, kayak gitu-gitu. Kehujanan, kepanasan, nggak ada nggak ada yang nanya udah makan belum, gitu kan, nggak ada problem kan. solve-nya tuh cuma martabak di hari pertama gitu, bertahan seminggu tuh martabak tuh. Nah, itu kalau di kantor kita tiap hari ada terus yang ingetin Oh, makan ada dan ya? makan, gitu kan. Tugasnya Ada ini ya. lowongan nggak kira-kira di sana nih ya? Ada gitu kan, budget itu udah termasuk sama makan sebenarnya kayak. Gitu. Sudah sehat lah ya. Harusnya sehat ya harusnya. Apalagi kalau udah ada preview makin banyak martabaknya tuh. Yuk yang mau magang. Dapat martabak loh. Martabak dong. Martabak. Kadang kita Pizza, nanya. pizza. Kadang kita nanya pengen apa hari ini. Oh, ada gitu ada, ya? Ada hari-hari seperti itu kayak surgawi sekali. Ini tadi pas aku tinggal anak-anak udah ngechat baca kita udah tahu kita mau makan apa. Kamu hari ini nggak usah mikir gitu. Mereka udah menentukan udah tinggal gitu. Kalau pernah nggak ada yang kamu tanyain ini pengen apa hari ini? Pengen kelar tolong kelarin dong. Project ini gitu. Iya. Pernah ada nggak yang jawab Iya, kayak gitu? pengen apa hari ini? Pengen Mbak aku pengen pulang. Aku juga pengen pulang tapi kita kelarin ini dulu ya. Nanti kita pulang segini. Serumah kalian enggak ya? Oh enggak ya? Iya dong. Emang kantornya tuh kayak rumah. Iya. Ingin satu atap tuh maksudnya kan. Makan satu atap. Harus feel like home kan ya? Feels like home, like a family. Iya, I believe I can fly lagi. Tapi like a family juga jebakan sih. Jebakan itu ya. Like a family itu biasanya kayak minta tolong dong yang ini aja hari ini Iya, apa bisa nggak? kayak biasanya pembukaan ya teman-teman ini karya kita bersama ya, tolong dibantu kayak teat berjudul Agam Abdullah misalnya gitu ya. Iya itu juga salah Iya satunya kan? sih kalau lewat jalur keluarga itu ya. Gotong royong ya. Gotong royong. Kayak semua buat keluarga kan. Benar. Ya keluarga nomor 1. Bener-bener keluarga nomor 1 memang gitu. Tuhanan yang Maha Esa. Tapi dalam situasi itu akhirnya ada nggak sih kalau dengan kan berarti utamanya akhirnya post manager ini lebih banyak berhubungan dengan manusia-manusianya ya. Bener. Nah, menghadapi manusia-manusia ini nih gitu kan. Ada yang unik gak aja? Ada yang kayak saya kalau ngedit tuh kakinya harus ke atas banget gini gitu misalkan gitu ya. Sebenarnya tuh kadang tuh kalau sama sesama editor dan timnya itu tuh malah udah hafal dan terbiasa ya, jadi udah nggak ada masalah gitu. Misalnya seperti hari-hari. Kadang yang unik tuh malah klien yang harus dihadepin yang unik-unik. Malah Contohnya? klien yang susah Malah ya. klien ya, maksudnya kayak baca ini gimana kalau misalnya besok kita udah preview ya, terus kayak materi baru datang tadi pagi. Saya pernah lihat kayak gitu. Atau enggak gini, masih proses berjalan gitu. Masih proses berjalan terus kayak ini kita bisa paralel nggak baca? Terus ngecek dulu kan, kayaknya bisa sih tapi kita baru bisa preview beberapa scene gitu misalnya. Dan itu jatuhnya assembly gitu, aku nggak bisa kayak preview rough cut apa gimana gitu. Oke gitu. Terus
muncul preview assembly lah. Maksudnya itu assembly, kita nggak bisa mengatakan itu preview assembly gitu. Assembly tek gitu. Terus kemudian muncul note-nya. Ini kok cuttingannya gini, kenapa kok kayak gini, kok ini? Ya kan assembly. Dan kita udah menulis di file naming, makanya bahkan di slide scene di depan itu assembly. Itu assembly kan sebenarnya masih kegabungan keseluruhan shot. Oh, masih jahitan pertama. Masih gitu jahitan pertama, itu masih sesuai naskah, masih sesuai shot. Jadi kayak semua shot misalnya pada saat di lapangan ngambil 10 shot ya 10 shot masuk semua. Tapi biasanya kita udah nyusun itu tuh bisa bercerita lah, maksudnya nggak yang bener-bener full mentah banget gitu, enggak. Biasanya masih bisa bercerita, terus kita masih bisa lihat oh kita ada stock shot ini loh, ada stock shot ini dan ini kayak gitu. Maksudnya masih bener-bener sesuai sama naskah gitu, nggak dibolak-balik, nggak apa, nggak, ya udah. Itu emang harus ya assembly itu berarti ya? Harus, supaya kita biasanya juga beberapa klien itu kan kadang ada klien-klien yang di luar kota. Kemudian syutingnya itu di Jogja misalnya. Klien di Jakarta, kan mereka juga pengen tahu ini progres kalian syuting gimana nih di sana. Nah, akhirnya kita kirimlah assembly itu. Bisa teman-teman produksi minta tolong editor onlock-nya buat nyiapin, terus kita assembly ini loh hari ke-1 dan 2 kita tuh udah tag scene ini kayak gitu. Ya. Juga ya. Terus dengan kondisi seperti itu akhirnya bagaimana siasat-siasatnya untuk bisa mencapai target ini nih? Yang kayak materi baru masuk tadi pagi, minta besok jadi gitu. Ya kan, karena ada aja kan kelakuan-kelakuan kayak gitu ya sebenarnya. Jadi biasanya itu kita nggak langsung bilang nggak bisa gitu, nggak. Karena klien itu kan sebenarnya pengennya tuh kita mencoba. Coba dulu. Jadi itu jangan sampai bilang, ini nggak bisa nih, nggak mungkin. Nah, kita tuh menghindari kata-kata seperti itu. Pasti kita kayak, oke mas, kita cek dulu materinya. Oke mbak, kita lihat dulu ini keadaannya seperti apa. Kita lihat dulu. Nah terus habis itu diobrolin lah sama editor. Oh ada kayak gini. Terus materi dicek. Kayaknya, nih misalnya kayak, bisa kok besok aman. Oke, kalau misalnya aman, kita kasih tanggal. Ini besok bisa nih jam sekian gitu. Tapi bisa juga kayak pas setelah dicek, kayaknya nih agak sulit nih mbak, soalnya ada bla 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 bla. Teman-teman editor kan ngasih alasan biasanya, terus oke. Nah terus nanti kita sampaikanlah dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti, kayak mas ternyata setelah dicek ternyata tuh ada kendala di bagian ini, jadi kita tuh harus melalui proses ini dulu, seperti itu. Nah biasanya mereka mau mengerti. Kenapa dengan bahasa yang mudah dimengerti? Emang klien itu susah ya ngertiin kita ya gitu?